Tahukah kamu, ada ratusan ribu Tionghoa yang diangkut pulang ke Tiongkok di zaman Soekarno. Buntut dari larangan orang Tionghoa berbisnis di pedesaan. Hah? Gimana? Sini dengerin Cemi cerita. Sejarah Indonesia mencatat Tionghoa sudah berdagang di Nusantara jauh sebelum para penjajah Eropa datang. Bahkan kepiawaian mereka berdagang sampai membuat orang Indonesia mengira semua keturunan Tionghoa di Indonesia itu kaya raya. Faktanya tidak semuanya begitu, nggak semua Tionghoa tuh kaya raya. Pada bulan April 1955, Indonesia dan Tiongkok menandatangani perjanjian mengenai kewarganegaraan ganda. Perjanjian ini kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958. Meskipun terikat perjanjian internasional, pandangan resmi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah orang Tionghoa perlu menentukan sendiri kewarganegaraannya. Yang diberikan kewarganegaraan Indonesia hanyalah mereka yang mau melepaskan kewarganegaraan Tiongkok. Karena secara resmi Indonesia tidak mengakui konsep kewarganegaraan ganda. Setelah Soekarno melakukan pengusiran puluhan ribu warga Belanda dan menasionalisasi lini bisnis mereka pada tahun 1957, komunitas Tionghoa muncul sebagai elemen terkuat dari perekonomian. Di pedesaan, orang Tionghoa mempunyai fondasi ekonomi yang kuat. Dalam pertanian misalnya, mereka sudah menguasai kendali dari hulu ke hilir, mulai dari penggilingan padi sampai ke perdagangan. Saat itu ekonomi Indonesia sedang kacau, inflasi sudah melonjak, sementara hasil nasionalisasi perusahaan Belanda tidak berjalan dengan baik. Akhirnya pada 14 Mei 1959, larangan pertama terhadap etnis Tionghoa berbisnis di pedesaan dikeluarkan Menteri Perdagangan. Peraturan ini kemudian ditegaskan kembali oleh aturan setingkat lebih tinggi, yakni peraturan presiden. Kedua aturan memiliki isi yang serupa, membatasi waktu pedagang asing berbisnis di pedesaan sampai 31 Desember 1959. Setelahnya, mereka wajib memindahkan bisnis mereka di perkotaan. Bisnis yang dibatasi berupa warung, toko kelontong, atau bentuk lain yang serupa. Para tentara juga digerakkan untuk memindahkan paksa warga Tionghoa di pedesaan ke daerah-daerah lain atau perkotaan. Peraturan ini ditujukan kepada orang asing dan yang dimaksud dalam peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959 ditafsirkan sebagai orang-orang Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan Tiongkok. Tapi yang terjadi di lapangan, ternyata banyak Tionghoa WNI yang ikut kena dampaknya. Di sisi lain, tak sedikit pihak yang menentang aturan tersebut. Mereka menilai bahwa tindakan pemerintah salah langkah dan kental dengan nuansa rasialis. Akibat efek luas dari peristiwa ini, pemerintah Tiongkok menyerukan supaya orang Tionghoa di Indonesia untuk pulang kampung ke Tiongkok. Pada saat itu, Cina masih sebuah negara miskin yang bahkan harus menyewa 10 kapal dari negara lain untuk mengangkut mereka yang ingin pulang. Kurang lebih 199.000 orang Tionghoa mendaftar dalam apa yang disebut sebagai program pulang kampung. Namun pada akhirnya hanya sekitar 102.000 orang yang berhasil diangkut pemerintah Cina. Majalah Tempo memperkirakan lebih dari 1,5 juta pedagang Tionghoa terkena imbasnya. Lalu, apakah situasi ekonomi orang Indonesia membaik setelahnya? Jawabannya tidak, dan malah makin kacau. Kebijakan tersebut tak memberi manfaat kepada negara dan justru mendorong kecenderungan inflasi, serta menjadikan orang Tionghoa sebagai warga kelas 2. Di tingkat internasional, kebijakan ini merusak hubungan Indonesia dengan Cina. Pada akhirnya, peraturan tersebut dihentikan sementara. Namun sampai akhir masa jabatan, peraturan itu diketahui tak pernah dilanjutkan lagi oleh Soekarno. Ada satu hal yang bikin aku nggak habis mikir sih. Kenapa ya dari dulu kalau ada apa-apa tuh Tionghoa mulu yang dipojokkan dan disalahkan. Sampai sekarang pun tetap sama. Gimana pendapat kalian? Tinggalin komen.